Mas Edu, Hei, di video kemarin katanya kurang murah nih. Emang ada yang lebih murah lagi nggak sih laptop gamingnya? oke, kurang murah ya. Ini aja kalau gitu. Lah ini bukannya sama kayak kemarin, Adiapad Gaming 3 kan? Tipenya sama, cuman versi lite-nya bro. Oh. Ini pakai Ryzen 5 4600, VGA-nya GTX 1650 Ti. Lah emangnya masih kenceng? Masih dong, tahun 2022 prosesornya ini masih bagus. Yang bikin spesial harganya bro, cuman 12 jutaan aja loh. Wah, berarti ini jauh lebih murah dari kemarin ya? Bener. Ya udah deh, kalau gitu kita coba review laptop satu ini, langsung kita nonton B-roll-nya. Oke, ini Adiapad Gaming 3 dengan SKU 15ARH0582EY00 SDID dengan Ryzen 5 4600 dan GTX 1650 Ti. Dibekali dengan OS Windows 10 dan juga Office Computer 2019. Untuk Windows-nya kalian bisa upgrade sendiri ke Windows 11 nanti. Dan kali ini sebenarnya laptop yang udah pernah kita review sebelum-sebelumnya beberapa bulan lalu, tapi kali ini harganya jadi menarik banget, cuman di 12.600.000-an aja. Masih dibekali dengan garansi 2 tahun serta ADP di 1 tahun pertamanya. Dan berhubung ini udah bulan puasa, jadi bentar lagi lebaran ya, kalian bisa dapat THR. Jadi ini bisa jadi penyemangat juga buat kalian nabung untuk dapetin laptop gaming ini. Kita ngomongin desainnya terlebih dahulu. Ini masih sama seperti sebelumnya, yang kita review sebelumnya. Maksudnya, bodinya menggunakan bahan plastik polikarbonat dicampur dengan plastik ABS. Dan kali ini kan generasi yang sebelumnya. Jadi pakai desain yang lama dengan tulisan di keycaps dan juga branding Adiapad Gamingnya masih menggunakan warna biru. Begitu juga dengan backlit dari keyboardnya masih menggunakan satu warna aja. Jadi bukan RGB, yaitu warna biru aja. Untuk keyboardnya juga sama, ringan dan empuk, feel-nya disediakan numpad juga di area sebelah kanan, dan untuk dimensi laptop ini ada di 35,9 kali 24,9 cm dengan ketebalan di 2,5 cm, dan bobotnya kali ini cukup ringan, lebih ringan dari sebelumnya sekitar 50 graman, jadi ada di 2,2 kg aja. Sekali lagi kalau ngomongin desain itu selera masing-masing, dan jujur aja saya kurang suka dengan pewarnaan keyboardnya kayak gini, lebih prefer warna putih aja supaya kelihatan lebih clean. Jadi untuk skor desain kita bisa berikan skor 7 poin. Untuk bezel masih sama, di sisi kiri dan kanannya cukup tipis, sedangkan bagian bawah nggak terlalu tebal. Untuk layarnya sendiri berukuran 15,6 inch Full HD 1920x1080 dan menggunakan panel IPS anti-glare. Color gambutnya sayang sekali masih di 45% anti-AC alias sekitar 60% sRGB, tapi ini hal yang wajar untuk laptop gaming entry level, yaitu di kisaran 12 sampai kira-kira 16 jutaan. Dan tingkat kecerahan layarnya ada di 250 nits dengan refresh rate 120 Hz. Kalau kita ngelihat dari spesifikasinya, ini masih cukup oke untuk harga laptop gaming ya, terutama di 12,6 jutaan. Jadi kita bisa berikan skor di 7,5 poin. Untuk portnya di laptop gaming harga 12 jutaan ini termasuk yang cukup lengkap, di mana dia udah menyertakan USB Type-C walaupun cuma bisa data transfer, dan juga HDMI 2.0 bukan 1.4 lagi. Dan lengkapnya kalian bisa lihat di footage berikut ini. Untuk fiturnya dalam segi konektivitas dia menggunakan Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth 5.0. Lalu terdapat Lenovo Vantage di mana ada fitur-fitur menarik yang kemarin di generasi baru ada, dan di sini juga ada, yaitu ada Network Boost, Auto Close dan juga Rapid Charge. Cuman sayangnya ada beberapa fitur yang belum ada di generasi yang lama ini. Kayak overdrive itu yang meningkatkan responsivitas layar, lalu setting macro key dan juga setting backlit RGB tentu aja karena backlit dari keyboard ini cuman menggunakan warna biru aja. Untuk webcam masih sama dengan seri yang kita review kemarin dengan 720 pixel dan 30 fps-nya. Dan untuk warna kulit sendiri bisa dibilang ini cukup bagus ya, dimana nggak terlalu putih ataupun terlalu kuning, dan disediakan juga untuk privasi shutter manual ada di atas ini. Sedangkan untuk e-shutternya nggak terdapat di bagian samping ataupun di bagian tombol function yang lainnya. Tapi ini udah cukup bagus banget sih. Untuk skor fitur keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin karena walaupun dia terbatas fiturnya tapi masih lebih lengkap dibandingkan laptop gaming dengan harga yang serupa. Dan sekarang kita akan menguji apakah Ryzen 5 4000 series ini dan juga GTX 1650 Ti ini masih worth it untuk digunakan di 2022 yang notabene Ryzen 6000 series itu udah di depan gerbang banget. Kita mulai dari prosesor terlebih dahulu. Dia menggunakan Ryzen 5 4600H dengan 6 core 12 thread, base clock speed di 3,0 GHz dan boostnya mencapai 4,0 GHz menggunakan fabrikasi 7 nanometernya AMD dengan L3 case di 8 MB dan TDP prosesor ini di 45 Watt. Dan untuk konstruksinya ini masih menggunakan Zen 2, jadi belum Zen 3 yang baru ada di generasi 5000 series.
Lalu untuk performance-nya, kita mulai dari R15, kita dapatkan skor di 1431 CB, R20 single core-nya ada di 444 poin, dan multicore-nya di 3352 poin. Lalu kita looping selama 10 kali, dan kita dapatkan rata-rata ada di 3357 poin, dengan suhu rata-rata di 82 derajat Celcius, dan maksimum menyentuh 89 derajat Celcius. Jadi ini sebenarnya bukan prosesor yang kencang-kencang banget, apalagi kalau kita udah ngomongin 5000 series ya. Karena ini masih ketinggalan tentunya. Tapi sebenarnya nggak terlalu jauh sih dibandingkan dengan Ryzen 5 yang 5600H. Jadi kisarannya masih ada di kisaran 3000 sampai 4000-an poin untuk R20 multicore-nya. Dan selanjutnya untuk Blender, untuk CPU rendernya kita dapatkan di 4 menit 36 detik. Jadi ini termasuk yang kenceng banget untuk, apalagi mengingat ini masih menggunakan Ryzen 4600H. Untuk RAM bawaan dia 8GB DDR4 3200 dan bisa kalian upgrade tapi mentok di 16GB dual channel aja. Sementara untuk storage menggunakan 512GB SSD NVMe PCIe dengan kecepatan read-nya di 1817 Mbps, write-nya di 983 MB/s. Waktu proses nge-review kita juga kalau buka software itu load-nya agak lama, terutama untuk game-game berat kayak misalnya Far Cry 6 ataupun Assassin's Creed Valhalla. Jadi saran kami untuk SSD ini sekalian kalian upgrade aja waktu beli laptop yang satu ini. Kita lanjutkan untuk grafik card-nya, dia menggunakan dual graphics dengan integratednya AMD Radeon Graphics dan dedicatednya GTX 1650 Ti 4GB 128-bit dengan TGP-nya di limit di kisaran 50 sampai 55 watt. Untuk performa rendering sendiri menggunakan Adobe Premiere, video 1 menit 4K katuka tambah efek dan hanya single layer. Untuk single channel RAM kita dapatkan di 2 menit 54 detik, sedangkan untuk dual channelnya di 2 menit 1 detik. Jadi ini improvement yang sangat bagus banget. Sebenarnya untuk pengujian yang lainnya kita juga running di dual channel, tapi nggak ada peningkatan yang signifikan, jadi kita cuma tampilin untuk single dan dual channelnya di Adobe Premiere ini aja. Selanjutnya untuk rendering 3D menggunakan Blender, GPU rendernya di 2 menit 19 detik, jadi ini waktu yang kencang banget mengingat dia hanya menggunakan GTX 1650 Ti, jadi ini sangat good job. Selanjutnya untuk simulasi gamingnya menggunakan 3D Mark, untuk Transpai dapatkan skor di 3934 poin. Untuk Firestrike di 9237 poin, dan sementara stressnya sendiri dia lolos di 98,5% dengan suhu CPU-nya stabil di 58 derajat, tapi ada beberapa pola spiking suhu yang tertinggi ada di 70 derajat Celcius, sedangkan GPU-nya sendiri dia stabil dari awal sampai akhir ada di kisaran 63 derajat Celcius aja. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Firestrike laptop ini dibandingkan dengan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya, dan bisa kalian lihat di sana ada beberapa laptop gaming yang harganya bahkan lebih mahal dibandingkan Adiapad Gaming 3 yang satu ini. Dan untuk ujian gaming realnya kita udah coba di beberapa game dan tentunya semua kita uji menggunakan RAM dual channel supaya dapat hasil yang lebih bagus, terutama untuk game AAA yang pastinya 8GB itu nggak cukup, dan berikut adalah hasilnya. Game pertama untuk Dota 2 dengan Full HD dan rata kanan kita masih bisa dapatkan di atas 130 fps, jadi lancar banget, gak ada kendala untuk GTX 1650 Ti ini. Selanjutnya untuk CSGO dengan settingnya tetap di Full HD dan di rata kanan, alias ini yang paling mentok ada di high dan highest, kita masih bisa dapatkan juga di kisaran 120-an sampai bisa sampai 140 fps bergantung dari scene-nya. Selanjutnya game e-sport terakhir yaitu Valorant, kita masih bisa dapatkan juga dengan 150 sampai 160-an fps, tentu saja dengan Full HD dan juga rata kirinya Valorant alias yang paling high. Juga limit fps kita matikan, jadi benar-benar untuk game e-sport sama sekali nggak ada kendala. Jadi nanti kita akan coba juga untuk game-game AAA dari yang agak lama kayak Tomb Raider, terus ke yang lebih baru kayak misalnya Assassin's Creed Valhalla dan juga Far Cry 6. Selanjutnya kita nyobain NFS Hit, ini game yang sebenarnya udah agak lama tapi tetap membutuhkan performa grafik yang lumayan tinggi, dan untuk game satu ini kita masih bisa dapatkan di kisaran 58 sampai 59 fps dan dengan settingannya di Full HD dan grafiknya ada di high. Jadi cukup oke. Kita masuk ke game AAA sekarang, ini juga cukup lama, di mana Shadow of Tomb Raider ini keluar sebelum adanya seri RTX dari Nvidia, dan untuk game ini sendiri di settingan very high kita bisa dapatkan FPS-nya ada di kisaran 40-an FPS, sementara untuk load dari GPU sendiri dia sampai di 99%, tapi CPU-nya masih aman di sekitar 43 sampai 44%-an. Sedangkan suhunya keduanya juga masih aman di sekitar 69 derajat untuk GPU-nya dan CPU-nya di 80 derajat Celcius. Far Cry 6 dengan settingan Full HD dan grafiknya kita buat di medium, kita masih bisa dapatkan di atas 50 fps, bahkan kadang-kadang bisa tembus di atas 60 fps.
Dan untuk load GPU-nya udah tentu dia di 98-99%, sedangkan CPU-nya masih cukup aman di kisaran 25 sampai di 30-an persen. Suhunya sendiri keduanya juga masih aman di kisaran 60-an derajat Celcius. Jadi top, masih bisa jalanin Far Cry 6 dengan sangat lancar. Assassin's Creed Valhalla dengan setting Full HD. Kali ini kita bisa dapatkan dengan grafiknya ada di medium. Jadi ini masih cukup oke sebenarnya. Dengan FPS-nya ada di kisaran 45 sampai kadang-kadang bisa menyentuh 50-an FPS. Jadi masih mantep banget untuk mainin game AAA yang tergolong lumayan baru ya. Dan cukup berat ini. Bahkan lebih berat dari Far Cry 6 yang keluarnya lebih belakangan dibandingkan game yang satu ini. Dan waktu kalian bongkar laptop ini, kalian disediakan full opsi upgrade di mana kalian bisa mengupgrade RAM tentunya. Karena ada satu slot SODIMM yang kosong, jadi kalian bisa upgrade hingga 16GB dual channel. Disediakan juga opsi untuk upgrade storage, baik itu menggunakan hard disk ataupun SSD SATA dan juga SSD M.2. Dan untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat footage berikut ini. Dan untuk skor performance keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin karena ini sangat memuaskan walaupun dia hanya menggunakan Ryzen 5 4600H dan juga GTX 1650 Ti. Untuk ujian daya baterai kita menggunakan PC Max 10 mode zone office, lalu mode power laptop ada di balance, baterai juga kita buat di battery life, wifi kita matikan, dan kecerahan layar kita turunkan di 50%, serta backlit keyboard juga kita matikan. Dan kita dapatkan waktu di 5,5 jam, jadi untuk AMD seri 4000-an ini mungkin hal yang wajar, soalnya mereka baru punya konsumsi daya yang bagus banget itu mulai dari generasi yang 5000-an. Jadi untuk skor daya tahan baterai kita bisa berikan skor 7 poin. Intinya ini laptop gaming yang komplit dan juga capable banget di harga 12 jutaan karena walaupun dia masih menggunakan Ryzen 5 4600H dan juga GTX 1650 Ti, tapi berdasarkan hasil pengujian kita semua tadi itu semuanya lancar dan juga kenceng banget, hasilnya juga mantep banget. Udah gitu nih laptop yang lengkap karena ada apa aja Mas Edo? Pertama, dia udah dapat Windows 10, Office Home Student 2019, lalu garansi 2 tahun plus accidental 1 tahun. Dan yang bikin spesial, harganya cuma 12 jutaan aja. Murah banget bukan? Bener banget. Tambah satu lagi, ada mouse gaming di paket mouse gaming, bener. Nah, itu mantep banget. Tentunya ini cocok banget buat para mahasiswa, terutama di jurusan teknik dan arsitektur yang butuh komputasi cukup berat, mungkin yang belajar soal 3D modeling juga, dan masih bisa dipakai untuk nge-game tentunya. Dan untuk skor lengkapnya, kalian bisa lihat di tabel berikut ini. Segitu aja review kita kali ini. Jangan lupa apa Mas Edo? Untuk komen, like, dan subscribe di channel YouTube Kalosa. Ini apa sih kuning-kuning Bruce Lee ini? Victusnya gimana? Kan ini lebih Masa murah. dapat gaming terus di range harga ini ya, ada Pavilion Gaming. Kalian harus tontonin karena sudah dapat Ryzen 5000 bukan 4000 kayak gini. Oke, kalau gitu kita akan bahas Pavilion Gaming selanjutnya. Dan jangan lupa, kita juga tersedia di marketplace kalau kalian pengen beli laptop ataupun peripherals, nggak harus datang ke toko kita. Kita ada di Shopee, Tokopedia, ada Blibli, dan JDID. Segitu aja, saya Christopher. Saya Edo. Dan ada Saya Riko. see you on the next video. Bye-bye.